Dia mimpi puluhan kali ketemu Rasulullah, dan mimpi yang ketiga terakhir itu, dan di mimpi terakhir Rasulullah bilang, tolong sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu informasi yang cukup mengejutkan kita semua, di mana ada seseorang yang kemudian bermimpi itu didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu penuturannya, yang mana itu dipesan agar menyampaikan informasi ini kepada KRT Wirahadiningrat atau Gus Pakih, dan untuk selanjutnya agar diinformasikan kepada publik atau rakyat Indonesia, umat Islam. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, tetapi juga menjadi menarik untuk kemudian ditelaah. Kenapa? Sejak viralnya nasab habaib ini ternyata bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya, tetapi juga ada pengalaman spiritual yang sifatnya pribadi yang dialami oleh seseorang juga yang terkait dengan nasab Pahlawi. Disinilah kemudian menariknya. Ada proses-proses mimpi yang dialami oleh seseorang yang juga semakin memperkaya informasi terkait dengan Pahlawi. Dan inilah yang kemudian tentu kita penasaran, seperti apa pesan yang ingin disampaikan kepada KRT Wirahadiningrat atau Gus Pakih, dan seperti apa pesan yang mau disampaikan kepada umat Islam. Tentu ini menarik untuk kita simak dan kita telaah, dan tentu memberikan komentar terkait dengan peristiwa ini, setidaknya bahwa ini telah menjadi sesuatu yang betul-betul membuat nasab Pahlawi ini menjadi perbincangan dari berbagai sisi dan berbagai dimensi. Nah, seperti apa pesan orang yang mendapat mimpi ini, kita simak sama-sama. Mimpinya, ceritanya seperti apa? Baik, mari kita simak bersama-sama mimpi Maulana Ishak dari Kudus yang disampaikan langsung kepada KRT Wirahadiningrat dan diteruskan kepada saya untuk disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia terkait dengan nasab Pahlawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya barusan ditelepon. Ini suaranya KRT Wirahadiningrat dulu ya. Sama seseorang, dia rumahnya di Kudus, antara Menara Kudus dengan Gunung Muria. Dia mimpi puluhan kali ketemu Rasulullah, dan mimpi yang ketiga terakhir itu, dan di mimpi terakhir Rasulullah bilang, tolong sampaikan. Oke, seperti apakah mimpi yang dialami oleh saudara kita Maulana Ishak dari Kudus? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastahna wa natubu ilaih.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Perkenalkan Kanjeng, nama saya Muhammad Maulana Ishak, berdomisili di Kabupaten Kudus, di lereng Pegunungan Muria, dan agak lumayan dekat dari Menara Kudus. Saya seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, khalifah tarekat Syadziliyah Idrisiyah, dan muhibbin tarekat Tijaniyah. Dan kesemua jalur saya adalah mastur atau jalur orang-orang yang tidak dikenal. Saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan beliau kepada KRH Faqih. Begitulah Rasulullah menyebut panjenengan KRH Faqih. Dan pesan ini diperuntukkan kepada seluruh bangsa Indonesia semuanya. Saya sebenarnya sudah bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad lebih dari 20 kali. Yang pertama ketika saya usia 14 tahun, yaitu mimpi bertemu beliau dan dijemput beliau untuk masuk surga bersama beliau, seluruh nabi, rasul, dan para wali. Adapun saya diutus, diperintah oleh Rasulullah Muhammad menyampaikan mimpi saya kepada KRH Faqih tentang masalah Ba'alawi. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya yang juga muhibbin habaib mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi saya bertanya, "Ya Rasulullah Muhammad, para habaib Ba'alawi itu keturunanmu atau bukan? Cucumu atau bukan?" Beliau menjawab, "Setiap umatku, baik itu keturunanku atau tidak, asalkan mereka beriman, maka mereka adalah keluargaku. Mereka aku anggap keluargaku. Tapi kalau kamu bertanya Ba'alawi itu zuriyahku atau bukan, maka aku jawab, mereka bukan zuriyahku. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un." Saya bertanya, "Apa itu munqati'un wa maudhu'un ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bertanyalah kamu kepada ulama ahli hadis atau orang yang paham hadis, karena penjelasannya itu sama." Dan kemudian mimpi itu terputus. Kemudian mimpi saya dengan Rasulullah yang kedua soal Ba'alawi terjadi tanggal 25 Oktober, Rabu malam Kamis. Dalam mimpi itu beliau memakai jubah putih dan imamah putih sederhana. Beliau memerintahkan kepada saya, "Sampaikan salamku kepada cucuku KRH Faqih, agar dia menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad benci. Aku Rasulullah Muhammad murka terhadap orang yang mengaku keturunanku, mengaku darah dagingku, mengaku nasabku, dan mengambil silsilah nasabku yang digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat umatku. Sungguh aku tidak ridho semua itu. Ingatkanlah kepada para kaum Ba'alawi itu
perbuatan buruk mereka. Lalu Rasulullah mengucapkan perkataan man ghasyana falaisa minna. Rasulullah mengucapkan perkataan man ghasyana falaisa minna. Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku. Rasulullah bersabda seperti itu. Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku. Kamu yang mengutus adalah aku. Kamu yang mengajar demikian adalah aku. Kamu yang menyuruh berkata demikian adalah aku. Kamu berkata demikian adalah atas namaku. Dan kamu bergerak demikian adalah atas perintahku. Kemudian mimpi itu terputus. Mimpi saya yang ketiga, tanggal 1 November 2023. Beliau Rasulullah berkata, sampaikanlah pertemuanku denganmu kemarin. Janganlah kamu tunda-tunda dan janganlah kamu takut. Katakanlah kepada bangsamu, hendaklah seseorang tidak menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan leluhurnya, bukan kakek moyangnya, karena hal itu mengundang laknat Allah dan azab Allah. Takutlah kalian akan azab dan laknat Allah. Dan selesailah mimpi itu. Andaikan saya tidak diperintah Rasulullah Muhammad, saya tidak akan bercerita mimpi ini. Dan resiko mencatut nama Rasulullah adalah sangat berat. Karena orang yang berbohong atas nama Rasulullah, maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Tapi karena Rasulullah memerintahkan agar disampaikan dan agar untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia, maka saya harus sampaikan. Mohon dimaklumi atas keterbatasan saya. Adapun Rasulullah menyampaikan ini dengan bahasa kolbu, yang lisan saya tidak bergerak, tapi hati saya bisa berbicara dan hati saya memahami. Terima kasih. Kudus 4 November 2023. Muhammad Maulana Ishaq.